Halo semuanya, kita kembali lagi berjumpa di video pembelajaran. Aku Tanzi. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang penjualan. Nah, pada menu penjualan, inilah tampilan awal atau fitur-fitur yang bisa kita lakukan dalam pencatatan dan penjualan. Nah, yang pertama yaitu penawaran penjualan. Nah, pada menu penawaran penjualan ini ada formulir yang bisa kita buat, yang formulirnya itu seperti berikut. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Pertama ya kita tentukan dulu kepada siapa uh, kita melakukan penjualan tersebut. Nah, contohnya nih, kepada pelanggan umum nih, yang kita pelanggan yang udah kita buat dalam daftarnya di uh, pada saat pembukaan data awal perusahaan. Nah, selanjutnya kita isi item apa yang dibeli ataupun yang kita jual. Misalnya nih, dia membeli televisi dari kita. Nah, kita klik aja televisi, terus muncul lah seperti berikut. Nah, kuantitinya berapa? Nah, berapa barang yang dibelinya, terus unit price-nya kan memang sudah kita tentukan ya berapa jualnya. Nah, diskonnya apakah kita memberikan diskon, teksnya, dan kita isi selanjutnya quote number-nya, terus kita isi tanggal berapa kita melakukan penjualan tersebut. Nah, nanti di sini akan secara otomatis terlihat berapa harga ataupun berapa penjualan yang uh, transaksi penjualan yang kita buat. Nah, terus di sini bisa kita isi dengan deskripsi singkatnya. Begitu untuk mengisi the sales question tersebut. Nah, selanjutnya pesanan penjualan. Nah, pada pesanan penjualan tersebut ini ada fitur yang perlu ada formulir yang perlu kita isi ya. Sama juga kita isi dulu kepada siapa kita melakukan penjualan, terus kita isi itemnya, kita contohkan aja langsung ke pelanggan umum juga. Nah, selanjutnya kita isi, jangan lupa selalu mengisi nomornya, tanggalnya, terus tanggal ship date-nya juga. Nah, ini secara COD Kak, terus kita isi itemnya berapa itemnya, item description-nya. Nah, itemnya ini ya contoh kita pakai televisi tadi, kita klik 2 kali, terus kita isi. Secara otomatis sudah langsung terisi. Nah, ketika kita memiliki diskon atau teks, kita tinggal isi manual saja. Nah, di sini akan terlihat nanti totalnya. Nah, ini opsional saja. Terus ketika kita mau simpan dan simpan baru, jika transaksi yang ingin kita tulis itu lebih dari satu transaksi supaya jangan membuka lagi, lebih mempermudah. Nah, kalau simpan dan tutup ketika cuma transaksinya ini aja yang mau kita input, tidak ada lagi sales order yang mau kita input. Nah, karena saya belum mau menyimpannya, saya bisa klik button saja. Nah, untuk menu yang selanjutnya itu adalah pengiriman barang. Nah, ketika kita ini terjadi penawaran penjualan kita ketika ada yang mau membeli barang kita gitu. Nah, terus mereka melakukan pesanan penjualan kepada kita. Nah, terus kita melakukanlah pengiriman pesanannya. Nah, pada formulir delivery order atau pengiriman pesanan. Nah, kita juga ingat juga harus kita mengisi pada siapa kita akan melakukan pengirim pesanan. Kita isi formulirnya dengan benar seperti yang sudah ada seperti videonya ini juga. Kita isi delivery date-nya. Jangan lupa selalu tanggal itu diperlukan karena itu berkaitan dengan nantinya pencatatannya. Nah, terus kita isi itemnya apa, item description-nya berapa, item description-nya, terus quantity-nya. Nah, ini secara otomatis ya teman-teman. Karena sistem sudah tersistem dia.
Nah, seperti ini. Ketika kita sudah melakukan, sudah memilih itemnya, nanti langsung dapat ya. Nah, kuantitinya kita isi berapa kuantitas yang barang yang kita jual kepada si pelanggan kita. Nah, deskripsi singkat itu opsional, kita membuat deskripsi singkatnya. Terus kita menyimpannya seperti sudah ada, seperti video-video sebelumnya. Terus karena saya belum ingin menyimpan, saya bisa ketik batal. Nah, eh, aktivitas selanjutnya yaitu ketika kita mengirim barang atau kita mengirim pesanan kepada pelanggan, ternyata pelanggan melakukan faktur penjualan ya. Faktur penjualan yaitu penjualan secara kredit. Nah, kita bisa mengisi formulir berikut. Seperti juga video-video sebelumnya, kita isi nama pelanggannya, kita isi invoice numbernya, kita isi invoice date-nya, dan kita isi ship date-nya juga. Selanjutnya kita barulah isi item yang berapa dibelinya, misalnya televisi tersebut. Nah, kita isi apa yang diminta di dalam formulir ini, terus ketika terjadi uang muka, pembeli memberikan uang muka kepada kita untuk pembelian barang yang dilakukannya. Nah, kita isi, terus kita bikin deskripsi singkatnya, terus ini jangan lupa account receivable-nya karena dia uang muka, maka dia di uang muka pembelian. Nah, begitu juga di pas pembelian barangnya itu, ingat di si akun piutangnya itu akan receivable. Nah, untuk uang mukanya, ya kita set dengan uang muka pembelian. Nanti langsung terus total jumlah invoice-nya. Nah, selanjutnya simpan apakah dia dicetak ataupun bayar. Nah, maksudnya bayar ini, nah ketika uh, terjadi penjualan secara tunai. Nah, ketika terjadi penjualan secara tunai, maka bisa langsung bayar. Nah, nih. Nah, di sini bahwasanya bukan lagi akunnya itu adalah piutang tadi, tapi langsung pembayaran. Oke, langsung simpan atau tutup, batal, karena saya tidak ingin menyimpannya, batal. Nah, selanjutnya itu penerimaan penjualan. Nah, ini tadi ketika memang terjadinya itu faktur penjualan. Ketika memang di penjualannya itu dilakukan secara kredit ya. Penjualannya itu belum menerima uang tadinya. Nah, kita menagih piutang atau kita menerima piutang dari pelanggan kita. Nah, jangan lupa juga mengisi nama pelanggannya. Nah, di sini pelanggan itu membayarnya itu dengan apa? Kas besar kah, transfer, ataupun kas kecil. Nah, di sini jangan lupa mengisi cek nomor berapa, terus cek nomor berapa, tanggal tanggal ceknya, tanggal dia membayar, terus kita isi dengan payment date-nya itu adalah tanggal berapa dia melakukan pembelian secara penjualan, kapan terjadi penjualan secara kredit atau kapan piutang tersebut. Nah, lanjut kita isi dengan totalnya, misalnya kita tadinya kan ada tuh tanggal 10 Mei. Oh, udah tersimpan tadi ya. Tanggal 10 Mei itu terjadi piutangnya gitu. Nah, ini yang misalnya yang mau dibayar itu adalah yang tanggal 1 Agustus kemarin, yaitu 3 juta. Nah, kita isi ceknya ini yaitu sebesar yang mau dibayar. Misalnya yang mau dibayar itu adalah 1.500.000. Nah, gini. Nah, maka akan ada jumlah ekuivalennya itu adalah selisihnya. Kan kita yang mau dibayar itu adalah 3 juta, tapi yang kita bayar 1.500.000 gitu. Nah, jumlah yang didistribusi juga secara otomatis. Nah, ketika kita mau nyimpan, silakan simpan, dan saya tidak mau menyimpan, maka saya akan batal. Lanjut untuk retur pembelian. Nah, pada menu fitur pembelian, retur penjualan ini ya ketika adanya terjadinya pengembalian barang yang telah kita jual.
Sama saja isi formulirnya sesuai dengan yang diminta, terus kita bisa menyimpan atau menambah lagi ketika terjadi transaksi yang lebih dari satu kali untuk salah satu tersebut. Nah, begitulah penggunaan atau pengisian dari menu penjualan ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang persediaan. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Selamat semangat dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.